Saat ini punya smartwatch biasa aja nggak cukup, karena model Ultra udah mulai masuk ke ranah smartwatch juga. Brand-brand terkemuka mulai memperkenalkan smartwatch mereka yang rugged dan high performance ke pasar. Namun ini tergolong cukup mahal untuk fitur-fitur yang tidak secara awam biasanya dipakai. Smartwatch yang sering kita lihat terkadang biasa aja, boros dan juga punya kualitas yang bisa dibilang masih kurang. Belum lagi baterainya juga nggak semuanya tuh tahan lama. Tapi smartwatch ini actually bisa ticks many of the boxes with the fraction of the price. Ini adalah Hailu Iron N1. Jawaban Hailu terhadap trend smartwatch yang tahan banting dengan harga cuma 600 ribuan aja. Halo Gabutaci, Ferry di sini, and let's put it up. Box dari Iron N1 ini cukup straightforward dengan artwork yang menunjukkan ruggedness dari smartwatch ini. Di belakangnya ada beberapa KPI yang sangat menarik banget, terutama soal detail dari build-nya. Di dalamnya, as always, kalian akan menemukan jamnya, kabel chargernya dari Pogo Magnetic ke USB-A, dan juga buku petunjuk. Di luar dusnya actually ada kartu garansi dan juga bonus screen protector. Build dan desain dari Iron N1 ini adalah salah satu hal yang paling menarik perhatian. Bodinya terbuat dari full metal body design yang membuatnya super rugged dan tahan banting tentunya. Bentuknya memang mungkin kurang cocok buat sebagian orang karena kotak banget, tapi actually karena dibuat rugged, ada bagusnya juga memberikan extra protection yang full kayak gini, plus sambil cost saving juga. Ada total 3 tombol, satu mirip crown pada jam umumnya, satu tombol menu, dan satu lagi tombol shortcut ke menu olahraga. Karena dibuat rugged, actually gue suka press of buttonnya di sini yang feelsnya mantep. Oh ya, untuk protection agar melengkapi mil standard 810-nya, jam ini juga sudah ada IP69K waterproof yang berarti lebih baik dari kebanyakan smartwatch yang cuma IP68 dan IP67 aja. Serta juga udah dapat menahan tekanan hingga 5 ATM. To note, karena ruggedness-nya ini, Iron N1 tergolong lumayan berat, bulky, dan agak besar. Memang gue masih merekomendasikan ini buat dipakai cowok-cowok, tapi kalau cewek mungkin kalian boleh coba-coba dulu jam kayak gini apakah cocok dengan kalian atau enggak. Displaynya juga luas banget dan ini super clear alias jernih. Berdimensi 2,13 inci, layar ini mampu menghasilkan display yang crispy, mudah dibaca dan tentunya tajam, sesuatu yang suka lacking di banyak smartwatch. Refresh rate-nya juga cukup oke, walau memang belum memiliki sweeping second hand. Oh ya, layarnya juga AMOLED, jadi warna yang dihasilkan sangat colorful, dan seperti biasa, jam yang udah pakai AMOLED juga bisa punya support always on display. Also, karena ini adalah jam tangan rugged dan punya sertifikasi military standard, bahan dasarnya tidak cuma ala-ala Gorilla Glass aja, bahkan sudah gem grade sehingga lebih tahan gores walau nggak pakai anti gores. Secara software, aplikasi dan juga fitur, di sini juga feels-nya agak beda dengan jam tangan Hailu yang lain. Watch face yang dipilihnya terkesan tangguh dan rugged pada setiap opsinya. Menu-menu lebih straightforward dan juga responsif, serta hadir pula dukungan fitur yang biasanya cuma ada di smartwatch Ultra, seperti contohnya altimeter, barometer, dan juga kompas. Ini semua on top of tracker yang umum seperti SpO2, heart rate monitor, sleep tracker, dan activity monitor. Bahkan menurut gue yang cukup iseng adalah Hailu ngehadirin voice assistant di sini yang bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam membuat telepon, mengirim pesan, ataupun nanya cuaca saat ini. Companion app yang digunakan masih Hailu Fun juga, jadi pengguna yang sudah terbiasa dengan ekosistem smartwatch Hailu akan sangat nyaman pakainya di sini. Tentunya melalui aplikasi ini kalian juga bisa melihat record trackernya, mengganti settingan, dan tentunya mendownload watch face tambahan sesuai dengan favorit kalian. Sports mode di sini juga cukup variatif dan bisa di-set sesuai kebutuhan penggunanya dengan total ada lebih 100 sports mode yang tersedia di sini. Ada shortcut button juga yang membuatnya mudah diakses dan punya tracking yang cukup akurat. Namun gak sampai situ aja, gue agak kaget ketika Hailu ternyata bisa melakukan hal ini juga. Sepele memang, tapi actually sedang in banget di kalangan sports enthusiast terutama di Indonesia, yaitu kemampuan untuk sinkronisasi ke Strava sehingga momen olahraga kalian bisa dipamerkan ke teman-teman dan lingkup sosial kalian.
Hal yang unik lagi nih, walau memang tidak eksklusif, tapi always a welcome gimmick di jamnya Halo, Iron N1 ini sudah bisa dipakai untuk angkat telepon. Jadi kalian bisa sekilas ala-ala secret agent gitu, ngomong langsung ke jamnya. Dan bahkan buat yang super iseng lagi, misal lagi lari tapi malas pakai headset atau earphone, kalian bisa play lagu atau musik melalui loudspeaker dari Iron N1 ini. Suaranya lumayan oke, tapi do set your expectations as normal as possible, karena ini masih pakai speaker dari jam tangan yang biasanya berfungsi sebagai alarm. But still, again, a nice touch yang memberikan kesan lebih juga dari jam ini. Ini contoh kalau mengangkat telepon dengan Halo Aron N1. Jadi dia juga bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya untuk menghasilkan data yang sebenarnya cukup futuristik ya. Ini salah satu fitur yang memang cuma dimiliki sama beberapa model smartwatch Halo aja. Dan kebetulan Halo Aron N1 ini sebagai bisa dibilang one of the top smartwatch dari Halo bisa mengangkat teleponi hanya via telepon ya, tapi ya jadi bukan WhatsApp call, langsung dari jam tangannya buat kita berkomunikasi sama orang. Although ini memang jadi nggak secure ya, karena semua orang jadi bisa mendengarkan. Kemudian soal baterainya, klaim ketahanan baterai dari Iron N1 ini mencapai 100 hari dalam waktu standby dan 21 hari dalam waktu aktif. Ini sangat impresif mengingat 100 hari berarti kalian cuma butuh ngecharge jam tangan ini 4 kali setahun untuk tetap bisa nyala. Sejauh ini baru Iron N1 yang gue pribadi lihat bisa melakukan hal ini. Dan kalau ditanya di real life-nya, ini Iron N1 kita sudah hampir sebulan dan belum butuh di charge juga loh. And finally, soal harga. Kategori Iron N1 dari Halo ini seharusnya bukan cuma sebagai fitness tracker biasa atau jam tangan biasa. Ruggedness-nya dan fiturnya membuatnya lumayan sekelas dengan smartwatch kelas ultra yang belakangan mulai sering kita lihat dengan harga yang tentu saja lebih dari 1 jutaan. Halo Iron N1 dibanderol dengan harga yang bahkan di bawah 1 jutaan, dimana normalnya itu harganya 699 ribuan aja, dan bahkan pada waktu atau season tertentu, kalian bisa mendapatkannya lebih murah juga ternyata. Ini semua untuk bungkusan smartwatch kayak fitur dan juga sangat-sangat tahan banting ini. Kalau kalian tertarik, tentunya kalian bisa mempelajari lebih lanjut dan cek detailnya melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Jam yang cocok untuk kalian yang selalu aktif, punya beragam aktivitas yang cukup sibuk, ataupun memiliki aktivitas dengan tingkat eksiden yang cukup lumayan. Tapi sebenarnya nggak sampai situ aja, karena kalian bisa mendapatkan jam yang kaya akan fitur, sangat powerful, dan tentunya sangat terjaga karena sertifikasinya yang super lengkap hingga literally tahan banting. Halo Aron N1 membundle itu semua dengan harga yang sangat affordable, yang membuat gue jadi kebayangnya jam tangan tahan banting itu sebenarnya nggak perlu mahal-mahal amat. Mungkin hal yang perlu di-note adalah ukurannya yang besar, tebal, dan tentunya berat ini tidak selalu cocok buat semua orang. Apalagi mungkin untuk orang yang mengedepankan stylishness, ini akan terasa kurang dan lebih ke arah kaku. Personally, gue cukup suka dengan desain dan build-nya, karena sebagai seseorang yang punya profil cukup besar, ini melengkapi desain tubuh juga ketimbang fitness tracker yang terlalu kecil atau mungkin kelihatan kayak mainan. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gebutaci. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @buteknoid dan gue pribadi di @fsp+ ataupun di media partner kita di @wirepop.id. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.